Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih semangat bu? Masih. Kalau ibu-ibu yang semangat, alhamdulillah. Habis ini saya yang pulang, capek. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman wa syahran mubarakan wa syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان ينظر الله تعالى إليه بالرحمة ومن نظر إليه بالرحمة لا يؤدبه بعده أبدا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin berkahwatan para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus berdoa dari musola al-Mukhtar Afrikullah Ustaz Zainuddin mata'allah bi kulli hayatihi wa barakatihi fi 'udamihi wa bikum bi dharaini amin ya rabbal alamin. Afrikullah Ustaz zaman dan para segenap orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya nggak sebutin namanya satu demi satu, tak insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah ala barakatillah. Enggak terasa kita masuk di malam yang ke-6 di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin berhadirat yang dimuliakan Allah, ini bulan-bulan yang begitu istimewa, yang Allah ciptain, Allah jadiin. Ini bulan khusus untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat yang baginda Rasul yang dikasih di bulan Ramadan, persiapan kita yang umum buat kita orang awam, paling tidak 2 bulan sebelum Ramadan udah ada persiapan kita buat masuk Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban ini persiapan kita buat masuk di bulan suci Ramadan. Paling kagak kalau nggak persiapan ekonominya, persiapan ibadahnya mesti harus disiapin. Paling tidak-tidaknya doa. Masuk bulan Rajab diajarin kita ulama-ulama kita baca doanya Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkali kami ya Allah di bulan Rajab ini dan besok di bulan Sya'ban, dan masukkan kami di bulan suci Ramadan. Masuk lagi di bulan Sya'ban, masih dibaca doa. Agar apa? Agar kita masuk dan disampaikan kita di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, enggak terasa puasanya udah 5 hari, tarawihnya udah malam yang ke-6, kita udah masuk di tahun ini di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kenapa sih ketemu hampir kayak begitu? 2 bulan paling minim-minimnya kita udah persiapin diri kita buat masuk di bulan Ramadan ini. Kenapa pergian benar-benar mulia dari Ramadan? Sehingga Ramadan dipersiapkan untuk Allah, diberikan untuk Allah kepada kita, umat kepada kita Rasul. Hadirin berharap
dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak keagungan kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Pada hadis yang ada di Muqaddimah Al-Baqir sampaikan, di awal daripada bulan Ramadan saja, di malam Selasa kemarin, di malam pertama bulan Ramadan, itu baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan masukan yang begitu mengingatkan untuk kita sebagai ibadah umat. Apa kata baginda Rasulullah? Bahwa Nabi SAW jika kata awal lailatin Ramadan, tatkala datang malam pertama di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala ilaihi rahmah. Allah pandang kita, Allah lihat kita, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, birahmah, dengan kasih sayangnya Allah. Ya Allah, Pak, Bu, ini kalau malam Selasa kemarin pertama Ramadan, pertama terawih kita dapat pandangan kasih sayangnya Allah. Masya Allah. Karena di Ramadan ini duit kita 100 miliar, tenang Bu, udah. Duit 100 miliar, tak pernah. Kenapa? Pandangan kasih sayangnya Allah tertumpahkan kepada kita. Apa hadis ini selanjutnya? La yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Kalau kita dapat malam pertama di malam Ramadan, pandangan rahmatnya Allah, pandangan kasih sayangnya Allah, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Ini lamnya kata orang yang tahu sholat, yang ngaji tahu ilmu tahu sholat, ini lamnya dalam masa. Pasti Allah tidak akan adab dia untuk selama-lamanya. Mau enggak? Cuma jangan maunya doang, isi Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Itu baru malam pertama. Belum masuk puasanya, belum masuk sholat witirnya. Baru malam pertama udah dipandang dengan pandangan kasih sayang ya Allah, ya Allah. Dan Ramadan ini berkahnya bukan umat Islam doang yang merasakan. Bukan kita doang umatnya baginda Rasulullah yang mendapatkan, yang merasakan. Bahkan orang-orang yang notabene di luar agama Islam pun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak Bu? Bu, percaya nggak? Orang yang di luar agama Islam dapat berkah dari dalam Ramadan, percaya nggak? Kalau nggak percaya, besok hari Minggu jalan-jalan ke apa? Apa yang lagi tren sekarang? Baju apaan? Baju apaan? Nah, kurang gaul ibu ini. Itu kalau kita lihat yang punya toko, matanya sipit-sipit Bu, matanya kecil-kecil, itu orang kita. Ya Allah, masuk Ramadan, Masya Allah persiapannya matang. Buat apa? Buat mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Tapi beda. Apa bedanya? Dia berkahnya sebatas duniawiyah aja, enggak masuk ke batas ukhrawiyah. Dan namanya laku yang biasanya di luar Ramadan, mari lakunya sepotong, 2 potong, 10, 20 potong, jangan masuk ke Ramadan ratusan potong, habis semuanya. Masya Allah, itu berkahnya Ramadan. Bahkan dalam kitab Tarbiyatun Nasir, Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syafii Al-Khayrawi, beliau mengutipkan dahulu ada orang Majusi. Tahu Majusi? Agamanya apa tuh? Majusi nyembahnya matahari, api. Yang pasti ya bukan umat Islam. Betapa si Majusi lagi jalan-jalan ke tengah pasar, dia lihat anaknya di bulan Ramadan tengah dimolok, lagi makan, lagi hidup enak-enakan. Masya Allah, ini Majusi nih Pak. Orang Majusi bukan orang Islam. Bu, ibu yang punya penyakit ulangan, hati-hati Bu ya. Walaupun di syariatnya memang diharamkan tatkala datang bulan, datang haid, jangan beribadah, terutama puasa dan sholat. Cuma makannya juga jangan ketahuan Bu. Ya Allah, gua dengan bulan dari nongkrong di depan jalanan, ngetek dari ngomong. Begitu pakai batu sedikit lagi, mantap banget tuh ya. Gorengannya apa tuh? Tahu? Ya Allah. Ini Majusi nih. Ngelihat anak yang lagi jalan tengah-tengah pasar dipanggil tuh anak. Nggak banyak ngomong, digebukin tuh anak. Tengah-tengah pasar digebukin. Masya Allah. Kenapa? Bapaknya ngomong, anak, ini bulan Ramadan.
bulan yang dimuliakan oleh umat Islam. Kenapa kamu tak muliain di bulan Ramadan? Kamu makan enak-enakan, kamu minum enak-enakan di tengah hari di bulan Ramadan ini tengah-tengah pasar. Ini majusi ternyata mulia di bulan Ramadan. Singkatnya cerita, ini majusi wafat pun, majusi tinggal dunia. Begitu dalam hari, ulama-ulama setempat ini mimpi kondisi keadaan si majusi tersebut. Dia melihat, ulama melihat kondisi keadaan majusi lagi enak. Ada sarir isati di atas ranjang yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh ulama, alasan majusi ya? Bukankah kamu majusi tetangga aku? Nah, bala iya benar. Aku majusi. Tapi tatkala Allah ingin mengangkat ampun aku, Allah ingin mengangkat daripada ajalku, aku meninggal daripada suara yang mengatakan, ya malaikati la tatrumuhul majusiyah wa akrimuhu bil Islam bi hurmati syahr Ramadan. Ya malaikat-malaikatku, jangan kau tinggalkan majusi tersebut dalam agama yang tersesat, dalam agama majusi ini. Muliain dia, masukin dia dalam agama Islam. Wa akrimuhu bil Islam, muliain dia, dimasukkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena dia memuliakan bulan suci Ramadan. Balidan insyaallah ini merupakan isyarat buat kita. Kenapa? Apa isyaratnya? Seorang majusi yang memuliakan bulan Ramadan, dia gebukin anaknya lagi makan enak-enakan, minum enak-enakan di bulan suci Ramadan di tengah-tengah pasar di siang hari, dia muliakan itu Ramadan. Akhir hayatnya wajah dan iman, dia menemukan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan besar kita yang menjaga diri kita, memuliakan bulan Ramadan, menjaga diri kita dengan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Harapan besar kita nanti di akhir hayat kita bisa membawa iman kepada Allah. Kenapa? Karena kita memuliakan bulan suci Ramadan. Terakhir, bulan Ramadan ini ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Ulama manapun, habaib manapun, kiai manapun, gak ada yang mengetahui berapa nominal pahala yang kita dapatkan dari hasil ibadah Ramadan kita, dari hasil ibadah puasa kita. Gak ada. Kenapa kita? Karena ibadah saum, ibadah puasa langsung Allah yang membahas. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku kata Allah, dan aku yang akan membalas. Di hamba-hamba aku enggak tahu berapa nominal balasan dari aku. Dan ibadah puasa itu adalah ibadah sirri, ibadah rahasia, ibadah yang khusus orang yang melakukan ibadah tersebut dan syahidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Saking ibadah sirrinya, saking ibadah rahasianya ini, ibadah puasa. Pak, udah mulai masuk kerja belum? Mulai masuk kerja belum? Kadang-kadang bapak-bapak suka curang, Bu. Pagi izin sama istrinya mau berangkat ke kerja, kondisinya masih puasa. Alhamdulillah, sampai ditanya makanya, Pak, puasa apa? Ingat Pak, jangan nongkrong di warteg. Kagak, kenceng kabarnya. Berangkat, alhamdulillah. Sampai zuhur, sholat zuhur jamaah, alhamdulillah. Keluar dari sholat zuhur, keluar dari musola, keluar dari masjid di kantor, banyak mulai setan. Tangan kirinya ditarik sama yang ngatur dulu aja ke kantor, ngatur dulu aja ke warteg, ngapain ngopi. Gak ada yang tahu ini, bini gua jauh ke rumah, anak gua jauh ke rumah, gak ada yang tahu. Udah masuk aja ngopi dulu. Ngopi, selesai balik balik dari kantor sampai di rumah ditanya sama istrinya, Pak masih puasa? Alhamdulillah, kencang alhamdulillahnya. Masih, alhamdulillah. Mana bertanya, Pak masih puasa? Alhamdulillah puasa. Ada yang tahu gak bapaknya udah buka? Ada. Ini istri kita yang ini tidurnya sampai pantauan kita. Pasangan hidup kita gak tahu kita masih puasa juga. Sampai jauh yang di rumah, yang di kantor, oke.
sambil wudhu di keran. Itu jangan keran yang satu dengan keran yang lain, dengan keran yang sebelahnya nggak pernah lebih dari setengah meter. Paling kalau lebih sedikit kan 60-70 cm. Coba ente tahu nggak terkait pulang tadi tentang kanan kiri ente itu tatkala masukin air ke mulut banyak banget ketampung di tangannya. Apa benar-benar masukin ke mulut dikeluarin cuma sedikit. Ya Allah. Tangan kanan kiri tahu nggak nih? Dia ada bakal puasa. Sirrul rahasia. Nah, dari ibadah sirrul ini, ya, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu hadisnya, "Baita ada akhir yaum al-qiyamah, ja'a qaum lahum adnahiyatu ka'adnahiyati tayr." Nanti tatkala datang hari kiamat, ada suatu kaum yang kaum ini memiliki dua sayap. Yang tiru ala khaitanil jannah, dia terbang dengan sayap yang mereka terbang di atas perkebunan surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Enak banget. Orang lagi bingung dihisab melalui siratal mustaqim ya Allah. Bingung dengan kondisi yang kurang betul. Begitu dahsyat. Ini kaum anak-anak dia punya sayap terbang di atas perkebunan surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastor ditanya ambil khazinatul jannah, ditanya menjaga surga ya Allah. Man antum, siapa kamu? Wa yaqul nahnu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab kami umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ra'aytum hisaba? Kamu enggak lihat hisabannya Allah? Wa yang akan mithqala dzarratin khairin ya Allah, wa yang akan mithqala dzarratin syarrin ya Allah. Yang sedikit, yang kayak biji atom sedikit perbuatan baik kamu, itu bakal diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walaupun kecil di mata manusia, tapi itu keburukan pasti itu akan dibalas dengan ganjaran adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak lihat hisabannya Allah? Wa yaquluna la, kami enggak lihat hisabannya Allah. Ditanya yang kedua. Wa yaqul ha'aytul musab, apakah kamu melihat siratal mustaqim ya Allah? Ini siratal mustaqim itu ulama mengatakan menanjak 1000 tahun, menurun 1000 tahun, mendatar itu 1000 tahun. Satu hari di padang mahsyar ya Allah sama dengan 1000 tahun kita hidup di alam dunia. Kalau nanjakkan 1000 turun 1000, mendatar 1000, dihitung sendiri kan. Wa yaqulu, ini kalau menjawab la, enggak. Nek kau masuk surga enggak pakai dihisab, enggak melalui siratal mustaqimnya Allah. Ditanya lagi ke penjaga surga Allah, wa bima wajadtum hadhihi darajah, dengan apa kamu mendapatkan derajat kemuliaan seperti ini? Nek kau jawab, adanna Allah Ta'ala sirran fi darid dunya wa adkhalna jannata sirran fil akhirah. Kami kalau ibadah di alam dunia kami semasa kami masih hidup sirran, secara rahasia. Orang lain makan tengah hari bolong, enak-enakan minum, enak-enakan, kami berpuasa di tengah hari bolong. Kami jaga orang nafsu kami, kami jaga musik kami, kita jaga daripada kebutuhan Ramadan, kita jaga sahur kita. Apa Allah Ta'ala sirran fil dunya wa adkhalna jannata sirran fil akhirah, dan kami dimasukkan dalam surganya Allah sirran, secara rahasia, yang mana hamba-hamba lain lagi bingung menghadapi siratal mustaqim, menghadapi hisab dari Allah, kami ingin masukin duluan dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang paling istimewa buat kita, Ramadan yang benar-benar bisa meleburkan dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, amal ibadah kita seluruhnya yang kita lakukan di dalam Ramadan ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dibalas dengan derajat pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala.